Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi Gunung Kidul, kita kembali dalam podcast Bisaroh, bimbingan dan sapa rohani Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Bersama saya Andi Eko Prasetyo. Kali ini kita akan membahas tentang panen raya di bulan Ramadan. Alhamdulillah telah hadir bersama kita penyuluh agama Islam dari KUA Tanjung Sari, Bapak Sulhan Rifai, SSOSI. Assalamualaikum Bapak Sulhan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, kuat, semangat. Alhamdulillah. Tema diskusi kita kali ini sangat menarik. Panen raya di bulan Ramadan. Seperti kita ketahui, sebelum panen biasanya diawali dengan menanamnya, merawatnya, barulah kita bisa memanen. Nah, bisa dijelaskan Bapak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Sahabat religi Gunung Kidul yang kami hormati, puasa adalah panen. Ya, sebagaimana seorang petani agar panennya itu melimpah bagus, itu harus diawali menanam. Cukup menanam? Tentu tidak. Perlu dirawat, disiram, dipupuk, baru akan panen. Itu. Kita umat Nabi Muhammad SAW dikaruniai bulan Ramadan. Kanjeng Nabi itu ngendikaken bahwa Ramadan itu syahru ummati. Bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan umatku. Karena di situ Allah memberikan berbagai macam kemudahan kita dalam beribadah. Tentu kita rasakan bersama. Bedanya ketika di luar Ramadan dan dalam Ramadan. Gitu. Wes capek-capek puasa. Terus sholat maghrib berjamaah yuk berangkat. Isya masih taraweh. Bangun sebelum subuh, sahur, subuhan. Terasa ringan. Itulah masa panen. Kayak petani itu kalau panen, itu walaupun capek kayak apa, yuk tetap berangkat. Kan akan tahu hasilnya. Lah, orang yang semacam itu punya semangat luar biasa beribadah luar biasa pada bulan Ramadan. Itu apabila sebelum Ramadan itu telah menanam dan merawat. Maka persiapan itu harus dimulai sebelum bulan Ramadan. Khususnya 2 bulan sebelumnya. Yaitu di bulan Sya'ban dan di bulan Rajab. Menurut Imam Abu Bakar Al-Bakhli, itu Rajab itu adalah syahruz zar'i, bulan menanam. Kemudian Sya'ban itu syahruz saqiz zar'i, bulan untuk menyiram dan merawat. Artinya ketika kita akan merasakan panen di bulan Ramadan apabila kita ada persiapan sebelum itu. Apa persiapannya? Sucikan hati kita, sucikan diri kita. Sebelum itu marilah kita sudah menjaga diri. Banyak zikir jauhi maksiat. Cukup itu, tidak dijaga. Baru di bulan Ramadan kita akan merasakan nikmatnya. Kalau tidak, sing banyak itu ya hanya ikut rame-rame panen. Contohnya saya itu nggak punya lahan, Mas. Jadi tangga saya punya lahan bisa nanam jagung, nanam kacang gitu. Pas panen, saya juga ikut seneng karena dikasih Hasil panen. Paling sak kresek rong kresek cukup, dimakan habis. Tapi kalau yang menanam, yang merawat, berkarung-karung, bertonton, bisa beli motor, beli mobil dan sebagainya, bisa disimpan untuk makan 1 tahun. Tapi yang tidak menanam dan tidak merawat, ya ikut seneng. Lah ini bisa dilihat nanti di Ramadan nanti ada fenomena itu muncul. Awal Ramadan semangat, ya, masjid kebak, biasanya kayak gitu. Tapi nanti setelah 1 minggu
bisa dilihat contohnya sholat tarawih itu makin maju atau makin keluar itu? Biasanya sholat seminggu, 1 minggu itu kan, nyelot susut atau malah nyelot bludak sampai rumahnya masing-masing gah mangkat itu kan. Itu membuktikan apa? Karena tidak menanam dan tidak merawat. Tidak ada persiapan pada dirinya. Sehingga ya grup hanya ikut-ikutan saja, tidak menikmati panen, tidak menikmati ibadah pada bulan Ramadan. Atau yang ikut hanya puasa ya awal-awal saja. Baru ya wis kita nggak tahu apa puasa dan tidak. Dan itu di masyarakat kita masih banyak. Dan ini sebenarnya yang perlu kita tekankan kepada jamaah kita, bahwa kalau kita itu ingin menikmati betul ibadah di bulan Ramadan, ternyata perlu ada persiapan. Ibarat petani itu menanam dan merawat. Padahal apa Mas, di bulan Ramadan itu seandainya umat Nabi Muhammad itu tahu betapa mulianya bulan Ramadan, maka dia akan meminta 1 tahun itu menjadi bulan Ramadan. 1 tahun. Li'annal hasanata fihi mujtama'atun. Karena semua kebaikan itu akan diijabah. Wa ta'ata makbulah. Dan taat akan dikabulkan. Lah kurang apa kalau bulan Ramadan gitu? Mungkin kalau potongan seperti saya ini kalau nggak ada Ramadan genah neraka lah. Ngandel ibadah itu luar biasa. Doa dikabulkan. Dosa diampuni. Yang dulur-dulur dihapus bersih. Kalau nggak ada Ramadan hancur seperti kita. Itu apa namanya, bukan panen ini. Tapi sayang, kadang hanya orang-orang tentu yang mampu menikmati panen ini. Karena apa? Ya tidak menanam, apalagi merawat. Wong nandur ora apa meneh nyiram kan mboten. Nah, ini yang banyak yang terjadi, mohon maaf. Jadi kenapa ketika awal Ramadan itu musola masjid itu penuh giat, tapi setelah 1 minggu, 2 minggu makin surut, mungkin dimungkinkan di sini karena beliau-beliau ini tidak menanam dan tidak merawat, hanya ikut merasakan panen. Seperti saya tadi hanya dikasih tetangga sak kresek rong kresek, ya seneng, tapi cuma sebentar itu. Jadi intinya kita akan bisa menikmati puasa ini apabila punya persiapan secara psikologis disiapkan. Jadi bahwa puasa itu Kanjeng Nabi juga ngendikakan bahwa banyak puasa itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja gitu. Karena memang tidak ada persiapan. Tidak menjauhi maksiat, tidak ada kebiasaan menjauhi maksiat sebelumnya. Bahwa seharusnya di bulan Ramadan kita mengorbankan qiyamul lail, nyatanya ya enggak. Kenapa? Tidak terbiasa sebelumnya. Itu yang dimaksud dengan menanam dan merawat. Padahal puasa luar biasa. Jadi sering kita meninggalkan esensi puasa itu sendiri. Dan kita akhirnya tidak bisa panen. Karena esensi puasa adalah bagaimana kita menahan, mengendalikan nafsu hayawaniyah dan syaitoniyah, dan mengangkat, lebih mengunggulkan nafsu malakiyah. Kan dalam diri kita itu ada nafsu hewan, nafsu setan, dan nafsu malaikat. Itu melekat. Dalam setiap manusia sama. Gitu. Tabiat hewan itu apa? Pengen makan, minum, gitu. Nek cara orang manusia itu ya nikah, nek hewan ya kawin. Ya toh? Kita punya enggak? Ya. Masih punya toh? Orang duwe orang normal. Orang normal mesti punya. Jadi kita tuh sama seperti hewan. Oke. Nafsunya setan. Setan tuh inginnya ingkar terhadap aturannya Allah. Kita punya enggak
tabiat itu. Itu serai, drengki, gumbede itu apa? Sombong, gitu. Fitnah, adu domba. Kita pernah nggak ngapusi bohong? Pernah toh? Gitu. Pernahkah kita iri? Nggak pernah? Pasti pernah. Itu melekat dari diri kita. Puasa itu mengendalikan itu sebenarnya. Kalau menghilangkan, nggak bisa itu melekat. Tapi kita juga punya nafsu malakiyah, nafsu malaikat yang selalu ingin taat, ingin hidup damai, tolong menolong, ingin masuk surga malaikat. Maka orang yang berhasil puasanya adalah yang bisa mengendalikan nafsu hewan dan nafsu setan dalam dirinya. Itu yang akan merasakan panen. Dan ini harus dilatih. Kalau petani ya harus nanam, harus dirawat. Tanpa latihan itu bagaimana menjaga lisan, menjaga hati, gitu. Hati kita itu kan seperti cermin. Imam Ghazali kalimatun salah. Seperti cermin. Cermin kalau baru kita beli, kita lap, kita pasang di kamar untuk bercermin bagus, akan kelihatan tampan dan cantiknya. Makin lama karena itu cermin ditempel, akan tertempel debu. Dikit sekali, nggak kelihatan debu itu. Tiap hari terus. Kalau kita tidak bersihkan, maka lama yang kecil itu akan menutupi cermin. Yang dulu awal untuk kita bercermin itu akan kelihatan ganteng kita, cantik kita, maka akan kelihatan buram. Dan hati kita seperti itu. Maka perlu ada menanam, mujahadah, istighosah. Itu menanam, melatih diri kita. Seperti itu. Jadi puasa adalah panen raya. Mari kita manfaatkan. Ya. Tapi ingat perlu ada menanam dan merawat. Artinya mampulah menjaga, mengendalikan di diri kita. Bahwa ingat kita itu bisa seperti hewan, bisa seperti setan kalau tidak ada hati. Tapi juga bisa seperti malaikat. Maka kita dikatakan makhluk sempurna karena punya 3 tabiat atau nafsu 3 makhluk ini. Kira-kira seperti itu. Baik. Menarik memang diskusi kita kali ini. Jadi kita pun juga berharap semoga di bulan Ramadan ini, di momentum Ramadan ini, kita tetap bisa memperbaiki diri kita dan juga bisa ikut merasakan panen itu. Amin, amin ya. Dan semoga Ramadan kali ini benar-benar menjadi Ramadan terbaik bagi diri kita semua. Amin. Baik. Sebelum kita akhiri, adakah yang ingin Bapak tambahkan? Ya, kembali ke panen tadi. Jadi kalau bulan Ramadan itu kita mampu betul-betul panen, puasa kita berkualitas yang kita siapkan dari bulan-bulan sebelumnya, ya toh, maka panen itu akan kita rasakan hasilnya di bulan Syawal dan seterusnya. Maka keberhasilan puasa itu akan dilihat setelah Ramadan. Petani itu kalau panen, itu banyak, maka panennya itu kalau bahasa Jawanya bisa nyantel apa tidak setelah panen. Dilihat seperti apa. Guntek gura-gura apa nggo bangun apa nggo tuku apa yang bermanfaat. Itu ya, janganlah kita puasa seperti puasanya ular, ya. Habis sebelum puasa makan tikus, setelah puasa juga makan tikus. Ular itu juga puasa toh. Nah, maka kita seharusnya kalau kita mampu panen betul di bulan Ramadan, ada perubahan walaupun sepersekian persen setelah Ramadan. Tentu perubahan yang baik, gitu, yang positif. Itu titik poinnya. Akan terlihat di akhir Ramadan ini. Betul. Setelah Ramadan justru akan terlihat. Baik. Terima kasih. Terima kasih atas pencerahannya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Sahabat religi Gunung Kidul, demikian diskusi kita bersama Bapak Sulhan Rifai, penyuluh agama Islam dari KUA Kapanewon Tanjung Sari. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di podcast Bisaroh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.